Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, ismi Tibatul Madinah. Ana min syu'bati tadrisil lughah al-arabiyyah, mustawa tsani fasdul alif. Halo, nama saya Tibatul Madinah, penjelajah Madinah. Dan hari ini kita akan belajar bareng tentang suatu materi di mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu tentang teori belajar kognitif. Nah, sebelum kita masuk ke teori belajar kognitif, kita harus tahu dulu dong apa itu teori belajar. Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana seseorang dalam proses belajarnya serta dampak dari proses belajar tersebut. Dengan memahami tentang teori ini, seorang guru akan lebih mudah dalam merancang dan menyusun suatu proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga siswanya bisa belajar dengan lebih optimal. Kemudian menurut Sugihartono dan kawan-kawan, ada beberapa keuntungan yang bisa diraih oleh seorang guru apabila dia memahami tentang teori belajar ini. Yang pertama, membantu guru dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada para siswa. Yang kedua, membantu guru dalam menyusun dan merancang suatu proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, membantu guru dalam mengorganisir kelas dan pembelajaran. Yang keempat, membantu guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, membantu guru dalam memberikan dukungan-dukungan dan motivasi belajar yang sesuai dengan karakteristik para siswa. Kemudian secara garis besar, teori belajar ini terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama teori belajar behavioristik, yang kedua kognitif, dan yang terakhir konstruktivisme. Dan di sini kita akan belajar tentang teori belajar kognitif. Kemudian apa sih itu teori belajar kognitif? Kognitif dalam KBBI berarti melibatkan atau berhubungan dengan kognisi, di mana kognisi sendiri adalah proses atau kegiatan mencari pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha untuk mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Menurut teori belajar kognitif, belajar adalah suatu perubahan persepsi atau pemahaman yang tidak dapat selalu terlihat dan sebagai tingkah laku yang nampak. Teori belajar kognitif adalah suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Nah, menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir dan dialiri. Menurut para psikolog kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu, di mana usaha ini dilakukan oleh para peserta didik secara aktif, dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, dan mempraktikkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan menurut para psikolog kognitif juga, pengetahuan sebelumnya sangat menentukan keberhasilan dalam mempelajari informasi atau pengetahuan baru. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan keseluruhan konteks situasi tersebut. Menurut teori belajar kognitif, belajar merupakan suatu proses internal atau mental yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan berbagai aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan suatu aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah ada, yang sudah dimiliki berdasarkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya. Nah, kemudian teori belajar kognitif ini punya lagi nih anak-anak atau rumpun-rumpun kecil di bawahnya, antara lain teori kognitif field, teori skema, dan teori pemrosesan. Yang pertama adalah teori kognitif field. Teori ini dikembangkan oleh seorang psikolog Jerman yang bernama Kurt Lewin. Menurut teori ini, belajar adalah proses yang terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti motivasi, keyakinan, dan emosi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan fisik dan interaksi sosial. Dalam konteks pembelajaran, teori ini menunjukkan bahwa lingkungan dan interaksi sosial bisa mempengaruhi cara seseorang dalam belajar dan memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, guru dan pembelajar hendaknya memperhatikan faktor-faktor eksternal dan memanfaatkannya dalam proses pembelajaran secara optimal. Sebagai contoh, mungkin pemanfaatan teknologi yang tepat dan interaksi sosial yang positif bisa memfasilitasi pembelajaran agar lebih efisien dan efektif. Teori kedua adalah teori skema yang dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Jean Piaget. Menurut teori ini, ketika anak kecil berinteraksi dengan lingkungannya, hal ini akan menimbulkan skema atau gambaran-gambaran kecil yang tergambar di dalam pikiran anak kecil tersebut.
di mana skema ini bersifat dinamis atau berkelanjutan dan terus bergerak. Oleh karenanya, Piaget membaginya ke dalam 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah di mana ketika seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang ada di dalam pikiran mereka. Kemudian, akomodasi adalah ketika mereka membuat skema baru atau memodifikasi skema lama agar sesuai dengan stimulus baru. Dan yang terakhir, ekuilibrasi adalah keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi. Kemudian Jean Piaget juga membagi perkembangan kognitif seseorang berdasarkan usianya, yaitu ke dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap sensori motor ketika kita berusia 0 sampai 2 tahun. Di sini kita hanya bisa belajar tentang keberadaan kita dan keberadaan lingkungan sekitar kita. Lalu yang kedua adalah tahap praoperasional, yaitu ketika kita berusia 2 sampai 7 tahun, di mana kita sudah bisa menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol untuk menggambarkan suatu objek tertentu. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret ketika kita berusia 7 sampai 11 tahun. Di sini kita sudah bisa berpikir secara logis dan konkret, namun belum bisa berpikir secara abstrak. Di sini kita bisa memperhatikan lebih dari satu dimensi dan menghubungkan antar dimensi. Lalu yang terakhir adalah tahap operasional formal ketika kita sudah dewasa. Di sini kita sudah mampu berpikir secara abstrak dan menganalisis suatu masalah secara ilmiah dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah teori pemrosesan informasi. Teori ini adalah salah satu teori kognitif yang menggambarkan adanya pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi dalam pikiran. Di dalam teori ini terdapat beberapa proses dalam pemrosesan informasi. Yang pertama adalah sensori input, yang akan diterima adalah sensori memori, di mana panca indera kita menerima banyak sekali informasi dari luar, namun hanya sedikit yang diproses secara lanjut. Kemudian informasi-informasi yang mendapat perhatian dari kita akan masuk ke dalam informasi memori jangka pendek, di mana informasi memori jangka pendek ini apabila sering kali terulang maka akan menjadi informasi memori jangka panjang. Nah, saat informasi memori jangka panjang ini kemudian kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka proses tersebut dinamakan sebagai working memory. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang teori belajar kognitif. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi kalian yang mau menonton video ini, dan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan informasi di dalam video ini. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar, akan saya usahakan untuk menjawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.